Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah ya ikhwah sekalian, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul berjumpa melalui online di kajian rutin kaji kitab para ulama, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di ya. Dan saat ini kita masuk ke pembahasan surat At-Tin, tafsiru surat At-Tin ya, tafsir surat At-Tin. Saya baca dulu ya suratnya, ayatnya. Wahiyya makiyatun, dan dia adalah makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, demi tin dan zaitun. Wa turi sinin, dan tursina. Wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuat engkau ingkar setelah itu kepada agama atau kepada hari pembalasan? Alaihissallah, bukankah Allah biahkamil hakimin, adalah hakim yang seadil-adilnya. Ya, silahkan Abu Ismail ya, dibaca berikutnya. Baik Ustaz, afwan tapi Fadal. kosakatanya masih dikit. Iya, nanti ini kasih tahu. Baik, Ustaz. Bismillah. At-tinu huwa tinu al-ma'rufu wa kadzalika az-zaitun. Aqsama bihataini asy-syajarataini likasarati likasrati manafi'i sajari huma hima. wa Jadi hak domir itu bisa berubah jadi kasroh ya kalau iya. sebelumnya kasroh atau iya. Ya, padahal di ilmunya udah tahu, tapi pas prakteknya suka lupa ya, Ustaz ya. Iya. Iya. Syajarihima wasamarihima wali anna sultanahuma fi ardis syam mahalli nubuwati Isa bani Maryam. Ya, Ustaz? Anna sultanahuma fi ardi syami mahal. Nah ini Mahali apa? Ini dia apa dari ke Ardi apa bumi yang jadi naat atau gimana, Sat? Nah ini kan ada li Anna ya, Anna. Anna itu apa fungsinya? Ana memansubkan isim ya. Dan memarfulkan khobarnya. Ya, isimnya mana? Isimnya bukannya di domirnya hu itu, Sat? Di Anna. Oh, enggak ada hunya. Enggak ada domir ya. Oh, iya. Sultana ya, Sultana Sultana itu isimnya. isimnya ya, betul, Ustaz. Nah, berarti khobarnya mana? Oh, berarti mahalu dong. Nah, mahalu. Oh, dia bukan naat dari si Ardinya, Ustaz ya? Bukan. Soalnya kayaknya kan kesannya bumi negeri Syam yang menjadi gitu, bukan ya? Nah, bukan. Karena adalah kan dia. Oh, adalah ya. Di khobar dari Tiana Sultan di Syami mahalu. Oh ya. Cuman dia tidak ditanwinkan karena apa? Jadi mudhaf ya, Ustaz ya? Ya, mudhaf ke nubuwati. Nah.
Ya, silakan. Lanjut Ustaz ya. Ya. Mahallu nubuwati Isa bin Maryam alaihi salamu. Terus sampai akhir aja, sampai paragraf. Ini udah selesai kalau di sini Ustaz. Oh, udah. Atau ayat ini. Yang di maksudnya yang di ini anak yang di komputer. Kalau di kitabnya ada lagi ya? Ada ini satu paragraf sampai wa asyrafahum. Mana dia? Anak kurang jelas Ustaz. Kalau ini layarnya putih gitu, anak Oh, gitu. kondisikan jadi hitam kalau yang itu. Apa Ustaz? Ya nggak apa-apa kalau mau sampai situ juga. Mana dia? Terjemah aja. Sampai situ diterjemahin tadi Ustaz? Ya, ya. Okay. Ustaz. Atinu. Mana dia? Atinu buah tin, dia adalah buah tin yang sudah kita ketahui. Yang sudah diketahui, Sudah dikenal. diketahui, sudah dikenal ya. Seperti itu juga buah zaitun. Allah bersumpah dengan dua hatai ini itu apa Ustaz? Hatain itu isim isyarah. Oh, ini hazani. Berarti Allah bersumpah dengan dua pohon ini. Ya, gitu. Karena banyaknya manfaat dari kedua pohon ini dan buahnya. Dan karena ini kalau sultanah itu apa Ustaz? Sultanahuma. Kalau secara asal kan artinya kekuasaan ya, sultan itu. Tapi kalau di konteks di sini apa nih Ustaz? Maksudnya apa namanya? Banyak tumbuhnya gitu. Oh, oke. Karena kedua pohon itu banyak tumbuh di bumi di negeri Syam yang menjadi tempat kenabian Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Gitu Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Yang lain barangkali masih ada. Coba. Belum ada yang lain? Pak Solihin? Atau yang lain? Suaranya jelas Pak. Suaranya kurang jelas. Kenapa ya? Ya, kita lanjut aja dulu ya. Wa turisinina ya, tursina ya, turisini ay tursina. Tursina ini bukit ya. Bukit Tursina. Mahallu ini sebetulnya di layar ini kurang tepat tulisannya seperti kasroh ya. Harusnya dia domah karena menjadi khobar. Turisina ya, turisina. Mahallu nubuwati Musa alaihi salamu adalah tempat kenabian Musa alaihi salam. Wahadal baladil amini dan negeri yang aman ini bahwa Makkatul Mukarramatu. Dia adalah Makkah al-Mukarramah, mahallu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah tempat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqsama ta'ala bihadhil mawadi'il muqaddasati, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat yang suci ini, yang disucikan ini, ya, yang Allah telah memilihnya, allati ikhtaraha, yang Allah telah memilihnya, wa bata'atsa minha, dan telah mengutus darinya, maksudnya di tempat tersebut, maksudnya di Mekah ya, afdalal anbiya'i ya, sebaik-baik nabi, wa asyrafahum, dan yang paling mulia di antara mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan tempat-tempat diutusnya para nabi.
ya diutusnya para nabi yang menunjukkan betapa pentingnya pengutusan para nabi itu. Ya, karena dia menjadi hujah ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia sebagai bukti ya di hari kiamat nanti bahwa Allah telah memberi peringatan kepada mereka, kepada setiap manusia ya, setiap kaum dengan diutusnya para nabi tersebut. Ya, dan Allah bersumpah dengan tempat-tempat sebagaimana juga Allah bersumpah dengan hal-hal lain ya dari makhluk-makhluknya ya yang menunjukkan betapa penting yang dijadikan sebagai sumpah itu ya, dan hak Allah untuk bersumpah ya dengan apa saja dari makhluknya ya, dan dia menjadi keistimewaan tersendiri begitu ya, harus menjadi renungan bagi kita, menjadi bahan tafakur, bahkan menjadi bahan penelitian. Kenapa Allah bersumpah dengan ini? Termasuk di dalam surat ini Allah bersumpah dengan buah ya, ada 2 buah di sini yang disebutkan, buah tin dan buah zaitun. Nah, ini menunjukkan istimewa sekali ya, kalau disebut secara jelas oleh Allah gitu ya. Sehingga ini harus mendorong ya kita untuk mentafakuri, mentadaburi, bahkan yang punya keahlian untuk menelitinya. Ada apa ya di buah tin dan buah zaitun itu? Ya, kalau buah tin ini hanya satu-satunya disebutkan di surat ini dalam Al-Quran. Ya, kalau buah zaitun itu ada beberapa ya disebutkan selain dalam surat ini. Ya, sering ya disebutkan di surat-surat lain ya, wa zaitun wa nakhla misalnya. Ya, atau disebutkan juga sebagai pohon yang diberkahi ya di surat An-Nur itu ya. Syajaratin mubarakatin zaitunatin gitu ya. Buah yang diberkahi ini langsung direkomendasikan gitu ya, dicap oleh Allah sebagai buah yang diberkahi. Sehingga harusnya kita mengambil banyak manfaat ya, banyak dari keberkahan yang Allah beritahukan kepada kita ya dengan buah ini. Ya, sehingga kita tahu misalnya zaitun ya itu bisa diambil minyaknya yang sangat banyak manfaatnya gitu ya bagi kesehatan manusia begitu. Jadi kita bisa ya mengambil banyak manfaat dari dua buah ini gitu ya. Nah, jadi dijelaskan oleh Imam Sa'di ya rahimahullah bahwa Allah bersumpah dengan 2 pohon ini karena banyak manfaat dan buahnya. Silahkan nanti diteliti ya dalam segi keilmuan ya, secara sainsnya apa saja manfaat-manfaat yang bisa didapatkan. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan 2 buah ini? Selain banyak manfaat dari 2 buah ini, juga karena memang ya 2 buah ini tumbuh ya banyaknya itu di negeri Syam. Dan negeri Syam sendiri kan secara khusus oleh Allah sebutkan keberkahan negeri Syam ini. Yaitu di surat Al-Isra ya, surat Bani Israel. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ini Masjidil Aqsa dan kami berkahi di sekelilingnya. Itu menunjukkan Masjidil Aqsa dan sekelilingnya negeri Syam itu adalah negeri yang diberkahi. Termasuk juga disebutkan di dalam banyak hadis tentang keutamaan negeri Syam itu. Ya, dan dia merupakan tempat kenabian Nabi Isa alaihissalam. Ya, bahkan banyak para nabi Syam itu. Ya, di sini disebutkan Nabi Isa ya, karena memang ini ada nabi yang khusus disebutkan yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, ya dan Nabi Muhammad. Ya, di mana kita tahu
tiga nabi ini merupakan nabi ulul azmi ya, di antara nabi ulul azmi selain dari Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh ya gitu. Wa Turisinin, Turisina adalah tempat diutusnya Nabi Musa alaihissalam, mana dipanggil oleh Allah ya di Bukit Tursina itu, lalu Allah berbicara kepada Nabi Musa. Ya, dan kemudian Mekah, Baladil Amin, negeri yang aman. Ya, disebut negeri yang aman ya karena memang Allah mengabulkan ya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah negeri yang aman. Maka dalam syariat sangat dijaga ya. Menjadi banyak hal-hal yang diharamkan ya untuk menjaga kesucian tanah haram itu. Ya, haram itu maksudnya adalah kesucian ya dan juga keamanan. Tidak boleh ditumpahkan darah, bahkan binatangnya pun tidak boleh diburu ya, dan sebagainya. Nah, karena tempat-tempat ini diutusnya para nabi yang paling mulia dan paling utama ya, karena memang tadi tiga nabi ini punya keistimewaan tersendiri. Dan dia kaitannya juga dengan kitab yang diturunkan ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa ya, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, baru kemudian Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang atau kaum yang pernah diturunkan kitab ya Taurat dan juga Injil itu kan disebut ahlul kitab, orang-orang Yahudi ya yang meskipun mereka melenceng dari kenabian Nabi Musa ya, dan juga orang-orang Kristen yang melenceng dari kenabian Nabi Isa alaihissalam, mereka disebut secara khusus ahlul kitab, sebagaimana yang sudah kita lewati pembahasannya di dalam surat Al-Bayyinah ya gitu. Baik, berikutnya barangkali ada yang mencoba yang lain. Wal muqsamu alaihi ya, yang berikutnya silakan. Ada yang mau membaca? Halo Bu Endah, barangkali suaranya belum masuk Bu. Mic-nya belum dinyalain mungkin. Halo, yang lain barangkali? Belum ada ya. Baik, kita lanjut. Wal muqsamu alaihi ya, dan yang menjadi isi sumpahnya. Ya, jadi kan Allah bersumpah dengan apa, untuk apa gitu. Bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Kalau kita kan hanya boleh bersumpah atas nama Allah ya, tidak boleh dengan makhluk. Kalau Allah bersumpah dengan makhluknya ya, apa saja dari makhluknya. Itu merupakan hak Allah ya. Nah, lalu isi sumpahnya apa? Ya, sumpah itu kan untuk menguatkan ya. Sebetulnya Allah yang sudah kita yakini kebenaran firman-Nya itu kan sebetulnya tanpa Allah bersumpah pun kita sudah percaya, sudah pasti benar begitu. Ya, tetapi adanya sumpah-sumpah itu tadi ya untuk agar membuka ya pikiran kita untuk mau mentafakuri ya makhluk-makhluk Allah yang Allah sebutkan secara khusus itu di dalam sumpahnya. Ya. Nah, isi sumpahnya adalah ayat berikutnya, qauluhu, firman-Nya, laqad khalaqnal insana. Sungguh benar-benar di sini ada dua taukid, la dan qad ya. Dua taukid.
Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam rupa yang sebaik-baiknya. Ya, jadi ini betul-betul ditegaskan dengan dua taukid ya, dua penegasan. Ya. Nah, biasanya dua penegasan ya dengan lebih dari satu taukid itu diarahkan kepada orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya. Ya, jadi betul-betul dikuatkan bahwa Allah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang terbaik. Ya apa saja, misalnya bentuk terbaik itu tamal khalqi, penciptaan yang sempurna, mutanasibal a'dha'i, ya anggota badannya sesuai, cocok, seimbang, ya. Jadi antara dua tangan, dua kaki gitu, jadi seimbang. Muntasibal qamati, ya apa namanya, perawakan yang tegak, yang bisa berdiri tegak begitu. Lam yabqad mimma yahtaju ilaihi, dia tidak kehilangan dari apa yang ia butuhkan. Zahiran, baik secara zahir, wa batina, dan juga secara batin, syai'an, sedikit pun. Ya, jadi Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Ini juga mengajak kita untuk mentafakuri, meneliti ya ke dalam diri kita sendiri. Ada apa di dalam diri kita sebagai manusia? Ya, maka kita akan dapati kesempurnaan penciptaan. Ya, kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kita tafakuri, ya kita bandingkan ya dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan yang lainnya. Itu manusia adalah makhluk yang sempurna dari segi penciptaan. Sehingga dengan kesempurnaan penciptaan itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, yang menjadi penanggung jawab, pengurus, pengelola ya, itu bumi ini. Sehingga Allah bekali dengan bentuk penciptaan yang sebaik-baiknya, ya, juga dibekali dengan akal, pikiran, ya, yang menjadi keistimewaan. Dan tentu keistimewaan yang paling besar dalam diri manusia dibanding makhluk lain adalah Allah memberikan ilmu kepada mereka. Sebagaimana Allah ceritakan ketika Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian secara turun-temurun diajarkan kepada manusia berikutnya, dan juga di setiap kaum Allah mengutus para rasul itu. Wa ma hadhihi ni'amil 'azimati, bersama dengan nikmat-nikmat yang besar ini, allati yanbaghi minhu, yang selayaknya, semestinya darinya, al-qiyamu bi syukriha, menjalankan kesyukuran kepadanya, melaksanakan kesyukuran. Jadi nikmat yang besar ya, dengan diciptakan dalam bentuk paling sempurna gitu ya, maka ini sudah harus ya wajib disyukuri. Tetapi ya fa'aksarul khalqi munharifuna, kebanyakan makhluk, maksudnya manusia, munharifun, menyimpang, menyeleweng, ya an syukril mun'imi, ya dari bersyukur kepada yang memberi nikmat, mun'im, ya kepada yang memberi nikmat itu Allah Subhanahu wa taala. Ya mustaghiruna billahwi wal la'ibi, ya, mereka sibuk dengan senda gurau dan permainan, ya maksudnya kelalaian. Mereka lalai ya dari bersyukur kepada Allah. Qad radu li anfusihim bi asafilil umuri, sungguh mereka telah ridho, merasa puas, senang ya diri-diri mereka itu dengan perkara yang rendah, wasib saf ya. Dari saf-safa yusaf sifu, saf-safatan, wasib safan. Wasib safil akhlak, dan akhlak yang
rendah. Ini sama ya, asfala dan asfal jamaknya safil ya. Saf ya, juga sama, adalah sesuatu yang rendah, yang sepele. Begitu. Sehingga apa yang Allah berikan kepada mereka, faradahumullah, maka Allah mengembalikan mereka fi asfali safilin. Ya, kalau dalam ayatnya kan asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ya kepada tempat yang rendah. Safilin itu kan orang-orangnya ya. Jadi tempat orang-orang yang rendah. Tempat yang sangat rendah bagi orang-orang yang rendah. Gitu. Artinya Allah mengangkat manusia di dunia ini martabat ya, yang menjadi makhluk yang paling mulia, yang paling dihormati, dimuliakan. Ya, bahkan secara khusus ya Allah sebutkan di dalam ayat lain juga, walaqad karramna bani adama. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam ini, dimuliakan daripada makhluk lain. Ya, baik ketika hidup, ketika meninggal ya. Ketika mati pun itu dimuliakan, harus dikuburkan. Penghormatan kepada manusia itu. Ya, tetapi dengan pengangkatan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap manusia itu, ketika manusia justru malah berbuat menyimpang ya dari manhaj yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan ya di muka bumi ini berupa syariat-syariatnya, maka oleh Allah dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Ya, jadi ketika sudah diangkat, lalu kemudian diturunkan derajatnya. Ya, asfalan nari. Ya, maksudnya asfala safir itu ya adalah maknanya neraka yang paling bawah. Jadi lemparkan ke tempat yang paling bawah, yaitu dalam neraka, yang merupakan maudi al-usatil mutamarridina ala rabbihim. Tempat orang-orang yang durhaka, yang menyimpang, yang menentang terhadap Tuhan mereka. Illa man manna ya, man manna itu manna yamunnu ya. Kecuali orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya bil imani wal amali shalih, dengan iman dan amal shalih, wal akhlaqil fadilatil aliyati, dan akhlak yang mulia yang tinggi. Ya, di situ disebutkan ya watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu. Jadi kecuali ya orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman ya artinya Allah menganugerahi kepada mereka keimanan. Wa amilus shalihat ya, beramal soleh ya, dan juga akhlak yang mulia yang tinggi. Ya tentu kalau orang sudah beriman lalu membiasakan kesolehan, maka terbentuklah akhlak di dalam dirinya. Ya, karena akhlak itu kan adalah sesuatu ya, sifat yang melekat, karakter yang melekat. Sifatun rasikhatun ya, yang ada di dalam diri manusia. Nah, maka balasan bagi mereka falahum bidzalikal manazilal aliyah, dengan kedudukan yang tinggi tersebut ya, bagi mereka ya ajrun ya, ada pahala ya, balasan ghairu mamnun, yang tidak terputus. Ya, ajrunnya sini menjadi mubtada ya, muakhar yang diakhirkan. Ai ghairu maqtu'in, yaitu tidak terputus. Bal ladzatun ya, tetapi kelezatan, kenikmatan mutawafiratun, yang banyak. Wa afrahun, dan kesenangan, kebahagiaan mutawatirah, yang berturut-turut ya, itu terus menerus. Wa ni'amun mutakatsirah, dan nikmat-nikmat yang banyak fi abadin, dalam keabadian, la yazulu, yang tidak akan lenyap. Ya, wa na'imin ya, atop ke abadin,
Dan dalam kenikmatan la yahulu tidak akan hilang. Ukuluha ya makanan-makanannya daimun ya selalu ada, wazilluha dan begitu juga naungannya. Ya, naungan di surga nanti ya. Merupakan kenikmatan yang abadi. Jadi manusia di antara dua pilihan, apakah dengan Allah muliakan di dunia ini ya dengan penciptaan yang sebaik-baiknya, apakah dia mau mempertahankan ketinggian derajatnya itu dengan beriman, beramal soleh, ya ataukah justru malah mau menjatuhkan dirinya sendiri kepada kehinaan, begitu ya. Padahal tidak ada yang diperintah kepada manusia ini selain daripada iman dan amal soleh. Kalau di dalam surat Al-Bayyinah, selain mereka itu diperintah untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang membuatmu ingkar ya, ini kadzdzaba yukadzibu. Ya, artinya mendustakan. Mendustakan itu artinya mengingkari, tidak percaya. Ya, setelah itu ba'du itu didomahkan karena ada apa kata yang dibuang setelahnya. Ya, ba'du itu artinya ba'da zalik begitu ya. Sehingga karena zalikanya dihilangkan, maka ba'dunya jadi doma dan dia mabniun ala dhammi. Ya, itu bisa dilihat di pembahasan alfiyah tentang zorob ya, tapi belum ini ya, belum nyampe kayaknya pembahasan. Ayu syai'in ya apa ya, ayu syai'in sesuatu apa gitu. Yukadzibuka yang membuat engkau mengingkari ayuhal insanu wahai manusia biyaumil jazai alal a'mali dengan hari pembalasan terhadap amal. Ya tadi kan disebutkan sebelumnya orang yang ingkar akan dikembalikan kepada tempat yang hina yang rendah itu neraka. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh mendapat pahala yang tidak terputus. Itu kan artinya adalah balasan dari amal manusia di dunia ini. Lalu di sini ditanya, apa yang membuat engkau wahai manusia itu mengingkari adanya hari pembalasan itu? Ya, tidak ada alasan sama sekali. Ya, wa qad ra'aita dan sungguh engkau telah melihat min ayatillahil katsirati dari ayat-ayat Allah yang banyak. Ma yahsulu laka bil bihil yakin. Ya, ma yahsulu ya laka bihil yakinu. Ya, apa yang sampai ya kepadamu keyakinan. Jadi justru kamu telah melihat sendiri ya tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat banyak di alam ini yang bisa sampai kepada yakin akan adanya hari pembalasan. Ya. Gitu. Jadi melalui tanda kekuasaan Allah melalui alam semesta ini Allah memberikan bukti-bukti ya yang disebutkan banyak di dalam Al-Qur'an ya tentang bukti keesaan Allah dan juga bukti akan adanya hari pembalasan. Itu bisa dilihat ya bahkan oleh orang-orang kafir sekalipun. Ya dan itu akan terus tersingkap ya bukti di alam semesta ini dan Allah akan terus memperlihatkan begitu. Ya. Sebagaimana Allah dalam Al-Qur'an Allah sebutkan sanurihim ayatihi fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haqqu. Ya kata Allah itu di dalam surat Al-Anbiya ya kalau tidak salah. Kami benar-benar akan memperlihatkan itu sanurihim sanurihim ayatina. Kami akan memperlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami. Ya di ufuk ya di alam semesta
dan dalam diri mereka sendiri. Tadi ketika disebutkan manusia diciptakan dalam ahsani taqwim, bentuk yang terbaik, ya silahkan teliti bagaimana keajaiban penciptaan manusia. Sehingga itu menjadi bukti, ya, tanda kekuasaan Allah yang harusnya dengan tanda kekuasaan itu mereka mau beriman dan beramal soleh. Ya, makanya di sini ditanya, apa yang membuat manusia itu menjadi ingkar gitu? Tentu kesadaran mereka terhalang, ya, oleh setan, oleh hawa nafsu mereka, ya, yang sebetulnya ini betul-betul menekankan agar kita ingat pembalasan di akhirat. Ya, wa min ni'amihi, dan dari nikmat-nikmat ini mayujibu alaika, yang mengharuskanmu an la takfura bi syai'in minha, agar kamu tidak mengkufuri dengan sesuatu pun darinya, dari nikmat itu. Ya, begitu banyak Allah berikan, ya harusnya tidak lagi ada alasan untuk kamu mengkufuri, tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Lalu di akhir ditekankan lagi, ya, dengan sebuah pertanyaan. Yang pertanyaan ini adalah untuk mengingkari, ya, istifham inkari. Alaihissallah, bukankah Allah biahkamil hakimin? Ini ada tambahan huruf bi, ya. Bi ini untuk taukid, untuk menguatkan. Ya, karena bisa saja alaihissallahu ahkamal hakimin, bisa ya tanpa ada bi, tetapi diberikan huruf bi menunjukkan taukid, untuk menguatkan. Bukankah Allah benar-benar adalah hakim yang paling adil. Ahkami itu isim tabdil, yang paling adil dari para hakim. Fahal taqtadi hikmatuhu an yutroka, ya. Apakah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, menuntut dibiarkannya manusia sudan. Ya, sudan artinya secara sia-sia, ya, tidak layu marun. Ini sebetulnya penjelasan dari sudan itu sendiri. Layu marun, mereka tidak diperintahkan, walayun haun, dan mereka tidak dilarang, walayu sabun, dan mereka tidak diberi pahala, walayu aqabun. Nah, ini pertanyaan. Ya, gitu. Justru Allah yang Maha Hakim, yang bijaksana, yang setiap perbuatannya itu mengandung hikmah. Ya, tidak begitu saja Allah menciptakan manusia tanpa ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya, makanya di surat lain, ayah sabul insanu an yutroka suda. Maka manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja, artinya tanpa diperintah, tanpa dilarang, artinya tanpa diberi syariat dia di muka bumi ini. Ya, lalu diberi pertanggungjawaban di akhirat nanti, ya, dengan diberikan balasan, ya, pahala ataupun siksa, ya, sesuai dengan perbuatannya. Amil ladzi khalaqal insana atwaran ba'da atwarin wa awsala ilaihim min ni'ami wal khairi wal birri ma la yuhsunahu. Ya, ataukah yang telah menciptakan manusia dari tahap demi tahap dan menyampaikan mereka dari kenikmatan dan kebaikan, kebajikan, ya, apa yang mereka tidak bisa menghitungnya, warabbahum tarbiyatal hasanah, dan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, labudaan yu'idahum ila darin, ya, mestilah mengembalikan mereka kepada satu tempat, hiya mustaqirruhum, ya, yang tempat itu merupakan tempat tinggal mereka, wa ghayatuhum, dan tujuan mereka, allati ilaiha yaksuduna, yang kepadanya lah mereka bertujuan, wa nahwiha, dan yang semisalnya, ya umun, ya, mereka menuju, ya, may umun juga sama artinya, mereka menuju. Tamat walhamdulillah. Nah, jadi ini penegasan gitu, ya.
Bukankah Allah itu adalah sebaik-baiknya atau hakim yang seadil-adilnya, ahkamnya dari hakim ya, sim takdir. Karena tadi berkaitan dengan pembalasan di akhirat. Ya, Allah tegaskan bahwa apa yang akan Allah balas di hari kiamat nanti adalah semuanya berupa keadilan dari Allah. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Nah, ini harus menjadi keyakinan kita gitu ya, bahwa Allah itu adalah hakim, maha adil. Pasti. Jadi setiap apapun kezaliman yang dilakukan oleh manusia sekarang ini, ya pasti Allah akan membalas. Ada keadilan dari Allah. Kita bisa saja tidak mendapat keadilan di dunia ini. Tapi sebagai orang-orang beriman, jangan berputus asa, jangan berkecil hati. Ya, pasti Allah akan membalas kepada orang-orang yang zalim itu. Ya, itu bahkan dengan hikmah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja orang ketika sudah mencapai puncak kezaliman, ya yang sudah jelas-jelas nanti akan dibalas oleh Allah di hari akhirat, ya bahkan di dunia pun bisa jadi akan diperlihatkan kepada manusia ya sebagai pelajaran orang-orang yang zalim itu ya sebagian siksaan yang Allah berikan kepada mereka atas kezaliman mereka. Nah itu sudah banyak terjadi dalam sejarah. Jadi orang-orang yang menyombongkan diri ya, bahkan sudah sampai puncak kezalimannya itu, kita bisa lihat akhir hidupnya bagaimana, akhir hayatnya. Ya, itu yang paling besar Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita dari kisah Fir'aun, misalnya dengan sangat luar biasa ya kezalimannya. Lalu Allah perlihatkan bagaimana ya kehinaan dia di akhir hayatnya. Begitu juga manusia-manusia lain ya, Abu Jahal ya yang disebut sebagai Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun umat ini, Abu Jahal itu ya dia mati ya di akhir hayatnya, bahkan di tangan dua anak muda belia yang membunuhnya di dalam perang Badar gitu ya. Banyak ya orang-orang yang zalim itu akan dihinakan, dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya, asfala safirin. Nah, kita lanjut ya sekalian ke surat berikutnya. Surat Al-Nasrah ya. Tafsir surah Alam Nasrah laka sodrok. Wahia makiyah, bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasrah laka sodrok, bukankah telah kami lapangkan dadamu, ya bagimu dadamu, maksudnya hatimu. Wawada'na anka wizrok, dan telah kami letakkan ya darimu wizrok, ya dosamu. Aladzi anqadha dhahrok, yang telah membebani punggungmu, ya warfa'na laka dzikra, dan kami telah mengangkat ya bagimu penyebutanmu, namamu ya. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari melakukan satu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah melakukan amal soleh berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Ya, hendaklah kamu berharap. Yaqulu ta'ala mumtannan ya ala rasulihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka memberikan anugerah nikmat kepada rasulnya. Ya alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, ay nuwassi'ka, ya meluaskan baginya, li syara'iddin, ya bagi syariat-syariat agama, wa dakwah, dan dakwah ilallah, kepada Allah, wal ittisofi, dan mensifati ya, menjadikan memiliki sifat ya, bimakarimil akhlaki,
ya, dengan akhlak yang mulia, wal iqbali alal akhirah, ya, dan menghadap kepada akhirat, wa tashilil khairat, dan memudahkan kebaikan-kebaikan. Jadi ini sangat banyak sekali maknanya, ya. Jadi ketika disebutkan hatinya dilapangkan, artinya hati itu condong kepada kebaikan, condong kepada syariat, sehingga dimudahkan dalam melaksanakannya. Falam yakun daikon harojan, dan dia tidak menjadi sempit, harojan, yang sulit, la yakadu yanqadu, hampir tidak bisa melaksanakan, li khair, kepada kebaikan, wala takadu, dan hampir tajiduhu munbasiton, ya, mendapatkannya terhampar, ya. Ya, jadi ini juga sebagaimana di surat lain, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seseorang, itu akan dilapangkan dadanya, di yasroh sadrahu lil Islam. Ya, Allah akan memudahkannya, ya, melapangkan dadanya, maksudnya dia menjadi terasa mudah untuk melaksanakan ke Islam ini, mengamalkan Islam. Ya. Sebaliknya orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dijadikan dadanya itu sempit. Ya, artinya dia sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi melaksanakan ibadah, kebaikan-kebaikan itu sulit, ya. Itu kita khawatir, ya, dia adalah orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah. Maka ini harus menjadi introspeksi, ya, bagi diri kita. Ya, apakah untuk kebaikan itu kita merasa mudah gitu, ataukah memang sulit sekali begitu? Ya, atau justru dan juga justru kita malah mudah untuk melakukan keburukan. Ya, maka kalau kita merasa seperti itu, kita harus banyak berdoa kepada Allah gitu, ya, agar dimudahkan melakukan berbagai amal soleh, ya, dan juga terus bersungguh-sungguh bermujahadah, ya, bermujahadah, karena orang yang belum terbiasa, ya, dengan kebaikan tentu akan terasa sulit, tetapi ketika sudah terbiasa itu akan menjadi mudah, gitu, ya. Ini sebagaimana yang disebutkan di surat Al-An'am, ya, ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu, ya, siapa yang Allah inginkan Allah memberi petunjuk kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, gitu, melapangkan dadanya kepada Islam. Wa man yurid an yudillahu, siapa yang Allah kehendaki, ya, untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, menjadikan dadanya itu sempit dan sulit, ka'annama yas'adu ila sama, seakan-akan dia mau menaik ke langit. Ya, jadi sulit seperti mau naik ke langit. Ya, jadi dalam melakukan kebaikan itu sulit, terasa sulit, sempit dadanya. Nah, ini merupakan anugerah yang paling besar ketika dilapangkan dada hatinya untuk kebaikan, untuk Islam. Ya. Wa wada'na anka wizrak aidan bak, ya, telah kami letakkan, artinya telah kami hilangkan darimu dosamu. Di mana Nabi Muhammad, ya, dijaga dari kesalahan itu. Ya, kesalahan-kesalahan kecil, ya, tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul tidak mungkin, ya, melakukan dosa besar, itu tidak mungkin. Karena memang dijaga, maksum. Aizan bahkan. Alladzi anqadha, yang memberatkan, ai asqala, ya, anqadha itu asqala, memberatkan. Zahraka, punggungmu, ya, jadi menjadi beban berat. Dosa itu menjadi beban berat. Karena Nabi Muhammad SAW yang kecil pun terasa berat bagi beliau. Begitu beban, apalagi beliau diberikan beban risalah, ya, amanah, ya, terhadap umatnya, sehingga menjadi sangat tanggung jawab yang besar, ya, di pundak beliau itu
akan keselamatan umatnya. Begitu ya. Bahkan ketika beliau mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa, misalnya kita tahu di tahun kesedihan, ya dengan meninggalnya pamannya Abu Thalib, lalu istrinya Khadijah, ya orang-orang Mekah semakin keras penyiksaan mereka, lalu kemudian hijrah ke Thaif, ya dari Thaif pun ditolak mentah-mentah, bahkan dilempari sampai berdarah, ya lalu kemudian beliau beristirahat di bawah pohon kurma itu ya, itu kan beliau justru berdoa, ya Allah, aku mengeluhkan kelemahanku di dalam strategiku. Jadi dengan musibah penyiksaan yang beliau rasakan yang sangat luar biasa itu, justru beliau masih merasa bahwa beliau belum secara maksimal dalam menjalankan amanah, padahal sudah sangat luar biasa Nabi Muhammad itu. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau memikul beban yang sangat berat. Ya, dari tugas risalah ini. Ya, sehingga memberatkan punggungnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, liyaghfira lakallah, agar Allah mengampunimu mata qadama min dzambika, apa yang telah lalu dari dosamu, mata akhara, dan apa yang akan datang. Jadi sudah dijamin oleh Allah pengampunan dosa. Ya, dijamin, ya dijaga oleh Allah. Ya, dan kita tahu ya sekecil apapun misalnya kesalahan itu kan langsung ditegur oleh Allah. Nabi Muhammad bermuka masam, ya artinya menunjukkan kekurang senangan ketika datang seorang yang buta kan kepada beliau. Di surat Abasa itu kan langsung ditegur oleh Allah, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, padahal bermuka masam kepada orang buta itu kan, orang buta kan tidak merasa, tidak tahu gitu ya, tidak melihat. Ya, tetapi sekecil itu pun kesalahan Allah tegur. Ya, begitu. Sehingga tidak mungkin Rasul melakukan kesalahan-kesalahan besar. Wa rafa'na, dan kami meninggikanmu dzikroka, ya, penyebutanmu, namamu, a'laina qadraka, ya, kami telah meninggikan kedudukanmu, wa ja'alna laka tsana al-hasan al-aliyah, dan kami telah menjadikan bagimu pujian yang baik dan tinggi, alladzi lam yasil ilaihi ahadun minal khalqi, yang tidak diraih oleh seorang pun dari makhluk. Jadi punya kedudukan yang sangat tinggi. Fala yudkarullah illa dzukira ma'ahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak disebutkan Allah kecuali disebutkan juga bersamanya Rasulnya. Ya, ketika kita mengucapkan syahadat, ya, kama fi duhuli fil Islam, sebagaimana ketika masuk ke dalam Islam, orang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selalu disebut setelah Allah lalu Rasulnya Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu selalu disebut-sebut. Itu artinya ditinggikan oleh Allah penyebutannya. Ini adalah satu tingkatan yang sangat luar biasa. Ya, yang tidak diberikan kepada siapapun dari makhluknya, kepada manusia lain, bahkan kepada nabi-nabi lain, ya, tidak ada yang melebihi keistimewaan ini. Ya, itu Nabi Ibrahim saja kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Gitu kan? Jadikanlah aku ini lisana sidqin, artinya menjadi buah bibir yang baik bagi orang-orang yang di belakang. Ya, menjadi disebut-sebut kebaikannya. Itu memang menjadi harapan kita juga, ya, agar walaupun tentu dalam beramal kita bukan untuk manusia, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan keikhlasan itulah Allah akan mengangkat derajat orang itu dengan akan disebut-sebut kebaikannya. Nah, ini tidak ada yang melebihi Nabi Muhammad yang sampai sekarang selalu disebut namanya. Di dalam syahadat, wa fil azan, di dalam azan, wal iqamah dan iqamah.
wal khutob jama dari khutbah. Ya, dalam khutbah orang kan harus mengucapkan hamdalah, syahadat, sholawat. Itu selalu disebut namanya, bahkan setiap disebut namanya bersolawat kepadanya. Ya. Begitu. Ini menjadi pelajaran bagi kita ya, menunjukkan perjuangan beliau yang sangat luar biasa menjalankan amanah risalah, maka pada akhirnya Allah angkat derajatnya itu. Ya, begitu juga berlaku hukum kepada manusia yang lain. Ya, apa yang dilakukan oleh manusia sekarang gitu ya, itu suatu saat akan menjadi sejarah. Ya, orang misalnya berbuat zalim dengan kekuasaannya, berlaku sewenang-wenang, ya itu akan menjadi sejarah, akan diingat orang. Ya, bahkan orang-orang melaknat, ya, mendoakan keburukan pada orang-orang zalim itu. Ya, apalagi penguasa yang sangat banyak sekali orang-orang dizolimi, ya akan berdoa kepada Allah, dan doa orang dizolimi itu kan dikabulkan oleh Allah gitu ya. Dakwatul madlum la turaddu. Hati-hati itu. Ya, sehingga ketika sudah dikunci oleh Allah, dia akan sulit keluar dari jerat dosanya itu. Ya. Sehingga akan terlihat nanti di akhir hidupnya. Waghairi dzalik, dan selain daripada itu, minal umuri lati a'allahu. Ya, dari perkara-perkara yang Allah tinggikan, biha dzikru rasulihi, penyebutan rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selalu disebut dalam berbagai keadaan. Walau fi qulubi ummatihi minal mahabbati wal ijlali wat ta'zim ma laysa li ahadin ghairihi ba'dallahi ta'ala. Ya, dan baginya, bagi Nabi Muhammad SAW, di hati umatnya ada kecintaan, ya, pemuliaan dan pengagungan, ya, pengagungan dalam arti sebagai rasulnya, ya, begitu ya, bukan pengagungan apa namanya kepada kemusyrikan, ya, gitu ya, dalam porsinya, sesuai dengan porsinya. Yang tidak ada pada seorang pun selainnya setelah Allah Subhanahu wa taala. Fajazahullah, maka Allah membalasnya an ummatihi, ya, dari umatnya, afdhala ma jaza nabiyan an ummatihi, sebagaimana dia telah membalas kepada nabinya dari umatnya. Jadi, kita sebagai umatnya juga dengan mencintai Nabi, ya, mengikuti jejak langkah beliau, ya mudah-mudahan kita juga mendapatkan kemuliaannya, apa namanya, seperti Allah juga memberikan kemuliaan kepada Nabi. Makanya dengan kemuliaan itulah Nabi Muhammad bisa memberi syafaat gitu ya, kepada umatnya. Itu maka ini harus menjadikan kita itu semakin dekat lagi, semakin mencintai lagi Rasulullah, semakin bersungguh-sungguh lagi mengikuti jejak langkah beliau, sunnah beliau. Jalan apa namanya, manhaj hidup yang telah digariskan oleh Rasulullah, yaitu sunnah. Makna sunnah itu begitu maksudnya, bukan sunnah balikan dari wajib, tidak. Tapi maksudnya adalah manhaj, ya, yang sudah Allah Subhanahu, sudah Rasulullah SAW contohkan di dalam menjalani kehidupan ini, yaitu sesuai dengan rambu-rambu yang Allah tetapkan. Maka dengan begitu juga kita berharap mendapat keistimewaan sebagai umatnya Nabi Muhammad, karena keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, maka umatnya pun akan terbawa begitu. Makanya yang paling pertama nanti masuk surga ya adalah umat Nabi Muhammad, karena mengikuti Nabi Muhammad sebagai orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, maka umatnya pun ikut. Begitu ya. Nah, lalu qauluhu, dan firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ya ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, di sini ada dua, ini lafaznya diulang ya sebagai taukid, walaupun
ayat keduanya tidak pakai fa. Ini innamal usri yusra, innamal usri yusra, ini dua diulang. Sehingga tidak pakai waw ya di sini. Ya ini dalam ilmu balaghah disebut fasal. Ya, apa tujuan fasal? Ya tidak dihubungkan dengan waw. Kalau dihubungkan dengan waw namanya wasal. Ya, yaitu karena apa namanya? Kamalul inqita ya, gitu ya dalam ilmu balaghah, dan dia tujuannya untuk taukid, menguatkan. Bisyaratun azimah adalah kabar gembira yang besar, annahu kullama wujida usrun, bahwa setiap kali didapati kesulitan wa su'ubah, dan kesulitan sama ya. Fa innal yusra, maka sesungguhnya kemudahan itu yuqarinuhu, ya selalu menyertainya, wa yusahibuhu, ya dan menyertainya, ada bersamanya. Hatta law dakhalal usru, sampai ini apa namanya, kapan ya, kalau sampai kalaupun kesulitan itu masuk juhrodobbin, lubang biawak. Ya, jadi sampai kesulitan, kalaupun kesulitan masuk ke lubang biawak, kemudahan itu akan mengikutinya. Ini seperti gaya bahasa yang digunakan sebagai apa namanya, sebagian dari umat Rasulullah SAW yang ikut-ikutan kepada orang kafir. Ya, gitu gaya hidup mereka, ngikuti cara hidup mereka. Nah ini hati-hati. Ikut-ikutan terhadap orang kafir, apalagi hal-hal yang menjadi ritual gitu ya. Ritual perayaan Natal misalnya, ikut-ikutan aja. Ya. Nah, itu kan disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Kata ini saya dari umatku itu ada yang mengikuti ya orang-orang kafir itu. Ya, termasuk misalnya merayakan tahun baru ya, itu kan adalah budaya mereka ya. Budaya orang-orang Yahudi ya, Nasrani. Ya, dengan apa namanya, segala macam trompet, itu merupakan budaya orang Yahudi. Ya, tidak ikut-ikutan sampai kata Rasulullah, kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, juhrodobin, nah ini. Ya, ini saya mereka juga ikut-ikutan ke sana. Lalu kata para sahabat, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Lada khola alaihil yusru, ya niscaya kemudahan akan masuk juga ke situ, akan mengikutinya. Fa akhrajahu, lalu dia mengeluarkannya. Jadi betul-betul ini janji Allah, maka ini harus menjadi optimisme. Ayat ini menjadi sumber optimisme bagi kita semua. Setelah Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad, begitu ya, dilapangkan dadanya, hatinya. Ya, lalu diringankan bebannya, diampuni dosanya, ditinggikan penyebutannya. Ya artinya kita sebagai umatnya juga harus merasakan gitu, bahwa kita ini umat Nabi Muhammad, punya keistimewaan. Ya, gitu. Lalu kemudian oleh Allah dijanjikan kemudahan dari setiap kesulitan. Ya, kama qala ta'ala sayaj'alullahu ba'da usri yusra, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal faraja ya ma'al karobi. Sungguhnya jalan keluar itu bersamaan dengan kesusahan. Wa inna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wa ta'riful usri fil ayatain, dan memakrifahkan, ini menggunakan alif lam tanda ma'rifah, usri ya dalam dua ayat ya dulu ala annahu wahid, ini sebagaimana yang pernah saya tuliskan ya. Jadi kalau ma'rifah kalau ma'rifah diulang itu menunjukkan satu. Ya idza takarrara, apa itu dalam kaidah nahwu yang pernah saya sampaikan, ma'rifah tawafaqat gitu ya, tawafaqat. Artinya sama, satu gitu. Karena ma'rifah itu kan menunjukkan yang itu.
Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Itu kan usrinya 2 kali disebut. Tetapi karena menggunakan alif lam, ya, yang keduanya itu ketika disebut itu maksudnya yang pertama tadi. Artinya sama saja, menunjukkan kesulitannya satu. Nah, berbeda dengan nakiro. Ya, an-nakiratu idza takarrarat ya takhalafat atau tafaraqat. Nah, berbeda ya kalau nakiro diulang menunjukkan itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya dulu ala tikrarihi menunjukkan pengulangannya, maka para ulama, para sahabat, bahkan dalam hadis ya secara marfu juga disebutkan bahwa falan yagliba usrun usra ini. Tidak akan pernah satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Karena di situ kan fainamal usri yusron. Usrinya pakai alif lam menunjukkan 1, sedangkan yusronnya pakai tanwin nakiroh menunjukkan 2, ada 2 kemudahan. Karena nakiroh itu kalau disebutkan secara berulang berbeda. Berbeda dengan ma'rifah. Wa fi ta'rifihi dan dalam ma'rifahnya bil alif wal lam dengan alif dan lam adal yang menunjukkan alal istighraqi wal umum. Ya, menunjukkan kepada menyeluruh dan umum ya dulu ala anna kulla usrin. Ya, menunjukkan bahwa setiap kesulitan wa in balagha minas su'bati ma balag walaupun dia mencapai kepada kesulitan yang sesulit apapun begitu. Fa innahu fi akhirih taisiru mulazimul lahu, maka sesungguhnya di akhirnya ada kemudahan yang melekat padanya. Jadi dengan di sini mengambil faidah ya Imam As-Sa'di, di mana tafsir As-Sa'di ini juga sisi kelebihannya ya selain beliau menjelaskan maksud setiap ayat ya, juga beliau menambah faidah-faidah ya yang beliau ambil dan kebanyakannya beliau mengambil dari kitab Ibnul Qayyim ya. Ibnul Qayyim juga sangat mendalam ya dalam kajian-kajian kebahasaan dan sebagainya. Di situ beliau menambahkan bahwa alif lam ini juga menunjukkan istighraq. Ini sebagaimana sudah pernah saya singgung tentang macam-macam alif lam menunjukkan kepada umum, artinya innamal usri al usri itu lil istighraq, kemudian seluruh kesulitan apapun dan bagaimanapun bentuknya pasti ada kemudahan di akhirnya yang akan melekat, ya akan menghilangkan kesulitan itu. Nah, ini menunjukkan optimisme yang sangat luar biasa dan ini menjadi karena turun di awal-awal ya dalam periode Mekah, ini menjadi semangat yang sangat luar biasa bagi Rasulullah ketika banyak menghadapi kesulitan dalam dakwahnya. Ketika di Mekah kita tahu luar biasa. Ya, tetapi ada keyakinan bahwa suatu saat Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan jalan keluar. Begitu, dan itu terbukti. Ya, ketika beliau terus bersabar dalam berjuang. Ya, pada akhirnya Allah memberikan kemudahan. Ya, sampai beliau hijrah ke Madinah, menyusun kekuatan, melakukan berbagai strategi sehingga akhirnya musuh-musuh itu bisa ditaklukkan. Tsumma amarallahu rasulahu aslan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya secara asal, karena memang dalam ayat ini hitobnya kepada Nabi, engkau seorang. Begitu ya. Wal mu'minina taba'an, dan kepada orang-orang mukmin dalam posisi mengikuti. Jadi secara asal ini kepada Nabi Muhammad. Tetapi umatnya juga ikut. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas dalam ilmu usul fikih, dalam kajian usul fikih, bahwa hitob kepada Nabi Muhammad secara asal itu berlaku juga untuk umatnya, kecuali ada yang mengkhususkan. Bisyukrihi, yang dengan bersyukur kepadanya, wal qiyam biwajibi ni'amihi, dan menjalankan kewajiban atas nikmat-nikmatnya. Faqala fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai, ai idza tafarragta min asyghalika, apabila kamu telah selesai, telah beristirahat ya dari kesibukanmu, amal solehmu, walam yabqa fi qalbika ma ya'uquhu,
dan tidak tersisa di dalam hatimu apa yang menghalanginya. Artinya memang sudah selesai betul-betul amal soleh itu dengan sempurna, ya sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan ya sebagai manusia. Fajtahid, maka setelah itu jangan kita itu terlena ya dengan istirahat, dengan banyak jeda dan sebagainya, tetapi setelah selesai hanya sambung lagi yang masalah itu. Maka bersungguh-sungguh fil ibadah wa doa. Begitu wila rabbika, dan kepada Tuhan. Ini banyak contohnya, makanya kalau kita baca tafsir-tafsir ya dari penjelasan misalnya para sahabat, Nabi dan sebagainya, itu mereka memberikan contoh, misalnya setelah sholat ya dilanjut dengan istighfar, berzikir, kan begitu. Itu pengamalan ya dari faidah faragta fangso, apapun itu sangat banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Misalnya kita di akhir tahun nih sekarang ya selesai misalnya melakukan amal-amal soleh, walaupun saya tahun dalam hitungan Masehi begitu, maka jangan kemudian banyak terlena ya dengan merasa kita sudah banyak berbuat. Justru setelah itu kita harus memikirkan rencana-rencana ke depan, ya bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh berikutnya, bahkan yang lebih baik lagi begitu. Nah itu bisa kita baca dari sirah Rasulullah SAW. Ya ketika beliau selesai, tidak pernah putus asa begitu ya. Selesai rencana ini, bahkan ketika rencana ini gagal, maka terus begitu. Beliau ketika pulang dari Thaif, itu kan kesedihan ya sangat luar biasa ya yang dialami oleh Rasulullah SAW, tetapi tidak membuat beliau larut di dalam kesedihan itu, dan bahkan beliau terus merencanakan rencana-rencana dakwah berikutnya, mendatangi setiap kaum ya, didatangi satu persatu. Sampai ketemulah 6 orang anak muda dari Madinah yang mau menerima. Itu kaum-kaum yang didatangi di musim haji oleh beliau. Tidak ada yang mau beriman, tidak ada yang menerima. Tetapi Allah memberikan kemuliaan kepada 6 orang anak muda yang datang dari Madinah itu menerima dakwah beliau. Itulah cikal bakal kemudian tersebarnya dakwah di Madinah. Ya, jadi jangan pernah putus asa, dan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini disebutkan juga contohnya ya. Wa ila rabbika wahdahu, kepada Tuhanmu saja. Fargob, maka berharaplah. Ai a'zam a'zimir rogbata, ya besarkan harapanmu fi jabati doaika, dalam mengabulkan doamu, wa qabuli da'awatika, menerima doa-doamu. Wala takun mimman idza faragu, janganlah kamu menjadi di antara orang yang apabila mereka telah selesai ibu mereka bermain-main. Wa aradu an rabbihim wa an dzikrihim, dan mereka berpaling dari Tuhan mereka dan dari menyebutnya. Wa takunu minal khasirin, maka ia menjadi orang-orang yang rugi. Ya. Wa qad qila, dan jadi ini perasaan yang tidak baik ketika orang merasa sudah berbuat, merasa sudah sukses, merasa banyak beramal soleh, lalu setelah itu berleha-leha. Nah ini ya dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan sebesar apapun ya amal soleh yang kita lakukan, jangan pernah merasa kita sudah beramal soleh. Maka harus terus kita memikirkan lagi amal soleh yang lain, yang lebih besar lagi. Begitulah sikap seorang muslim, seorang mukmin seperti itu. Karena kalau orang terus terhanyut dengan kesuksesannya masa lalu yang sebelumnya, dia hanya bahkan membangga-banggakan kepada orang lain, justru dengan secara tidak sadar akan menggugurkan pahala dari amal solehnya. Itu dengan bentuk riya, dia ingin dipuji oleh orang, pamer. Justru itu menghanguskan amal soleh yang lalu. Ini harus berhati-hati ya. Maka kalau sudah selesai amal soleh, sudah saja bersungguh-sungguh kepada amal soleh berikutnya. Begitu ya, sikap seorang mukmin itu. Tidak mengingat-ingat amal soleh yang lalu kemudian berbangga diri, ya, saya sudah begini, enggak, tidak usah. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, inna ma'na hadza, sungguhnya makna ini, fa idza faragta minas shalat. Nah, ini seperti saya sebutkan tadi, bila kamu telah selesai dari salat, wa akmaltaha, dan kamu telah menyempurnakannya,
Fansab fid du'ai, maka bersungguh-sungguh di dalam berdoa, wila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu maka kamu berharap, fi su'ali matalibika, dan dalam memohon keinginan permintaanmu. Jadi berharap ya jangan berharap kepada manusia ketika kita beramal soleh ya. Kalau berharap kepada manusia itu lemah, pasti akan kecewa sesuai dengan harapan kita. Maka dengan berharap kepada Allah lah kita tidak akan pernah kecewa. Wastadala man qala hadzal qaul, dan berdalil dengan orang yang berkata dengan perkataan ini, ala masyru'iyati du'ai wal dzikri akbar shalawatil maktubat, ya, atas disyariatkannya berdoa dan berzikir setelah selesai salat wajib, yaitu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Setelah selesai salat wajib, ya diiringi dengan doa, zikir, astagfirullah, ya begitu. Jadi walaupun sudah melaksanakan sholat, kok kita istighfar gitu ya. Istighfar kan biasanya setelah melaksanakan maksiat, dosa istighfar, tapi setelah sholat pun kita beristighfar. Ya, apa maknanya? Kita beristighfar dari kekurangan kita dalam sholat begitu. Karena bisa saja dalam sholat itu ada kekurangan yang kita lakukan, kelalaian. Maka diiringi dengan istighfar agar Allah mengampuni kekurangan kita dalam sholat itu, sehingga Allah akan sempurnakan sholat itu. Jangan merasa itu udah sholat, sudah aja. Merasa sudah sempurna. Ya, wallahu a'lam. Wa dzalika ya tamat walhamdulillah. Ini zalikanya tidak boleh ada alif harusnya, tidak ada alifnya. Tidak harus ini panjang, widzalika ya begitu. Oh alam ya. Apa Pak? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Itu Pak, mau tanya. Ada dua, satu yang ini masuk ke lubang buaya itu musababinya atau gimana Balagode? Iya, jadi maksudnya kemanapun dia pergi pasti diikuti gitu Pak. Maksudnya begitu. Itu kayak bahasa. Sampai ke lubang biawak pun diikuti. Itu kan istilahnya ungkapan ya. Ya, misalnya kan kalau bahasa kita lautan akan seberangi gitu kan. Gunung akan kudaki. Gitu ya. Ada Bu, ada pertanyaan? Tapi kan yang al-musim itu kan al-islam bersama nakiro, artinya kali berbuat dua kali diberikan kemudahan. Nah, terus kalau nakiro ada kemana tadi nakiro sekali aja. Ya kalau nakiro diulang menunjukkan berbeda, Pak. Berbeda. Ya hakikatnya berbeda. Kalau ma'rifah disebutkan berapa kali pun itu tertuju kepada yang pertama tadi. Pertama tadi. Iya, al-usru. Al-usru lagi itu ditunjukkan ke usru yang pertama. Sehingga hakikatnya hanya satu. Nah, berbeda dengan nakiro. Ketika diulang berapa kali itu menunjukkan dia berbeda. Ada lagi yang baru, ada lagi yang baru. Makanya para ulama menyebutkan al-ma'rifatu idza takarrarat tawafaqat. Nakiratu idza takarrarat takhalafat. Begitu. Ya. Ya, ada tadi yang lain siapa? Iya. Yang Iya, silakan. Mau nanya tentang ini, tadi ada istifham inkari. Iya. Itu minta penjelasan lagi, Tat. Istifham inkari secara asal bahwa istifham itu kan artinya bertanya ya. Bertanya itu kan ingin tahu ya. Nah, itu kan mana secara hakiki dari istifham. Nah, tidak boleh dipahami dalam Al-Qur'an istifham ya, pertanyaan dari Allah itu adalah mencari tahu, karena Allah Maha tahu kan begitu. Sehingga ada tujuan-tujuan lain dari istifham itu. Ada istifham takriri. Kalau istifham takriri itu istifham untuk menetapkan. Untuk menetapkan pernyataan yang ada dalam istifham itu. Kalau inkari untuk mengingkari
Dalam arti mengingkari perbuatan manusia ya yang dituju alaih. Bukankah Allah Ahkamul Hakimin, artinya tadi untuk mengingkari, menyanggah ya perbuatan manusia yang tidak meyakini akan adanya hari pembalasan. Ya, tidak meyakini adanya balasan dari Allah, pengadilan dari Allah. Itu jadi itu untuk mengingkari itu. Sehingga disebut istifham ingkari. Yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan begitu. Jadi pertanyaan tujuannya untuk mengingkari, menyanggah satu perbuatan atau satu keyakinan yang salah itu ya. Di Quran itu banyak. Seperti itu ya. Ya, syukur. Baik, ada lagi yang lain? Mana boleh Ustaz? Iya. Yang tadi yang wahazal baladil amin itu huwa makatu apa wahia makatu Ustaz? Huwa. Karena huwanya kan kembali ke ya? al-baladu. Ke baladnya itu ya? Oh. Sedangkan makatunya memang dia isimnya itu secara jenisnya dia muannas. Oh, jadi boleh gitu sih mubtadanya. Ya, ini itu kan muzakarnya muannas boleh ya, nggak masalah ya. Kalau yang berupa isim zat, ismul jinsi ya. Ya. Bukan isim mustaq. Nah, kalau mustaq harus sama. Ilmu baru nih. Ya, jadi yang harus sama muzakkar muannas itu harus yang mustaq. Syaratnya harus mustaq. Ya, kalau yang jamid ya yang ismul jinsi gitu ya. Itu ya masing-masing aja. Ya. Alhamdulillah baru. Ya. Syukur Ustaz. Gitu. Baik, sudah ya cukup insyaallah untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.